Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivan Ibrahim di E1101211005. Kali ini saya akan menjelaskan 20 teori komunikasi. Yang pertama, teori administrasi. Teori administrasi merupakan hubungan timbal balik yang terjadi pada anggota dalam organisasi ketika proses penyampaian pesan. Tujuannya agar muncul rasa saling pengertian dalam mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, sehingga chemistry di dalam organisasi menjadi nyaman dan baik, serta kerjasama bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, dalam suatu kepengurusan OSIS di sekolah di mana setiap pengurus memiliki hubungan komunikasi yang baik dan erat. Saat ada acara, mereka saling bekerjasama dengan baik dan capai kesuksesan acara. Yang kedua, teori behaviorisme. Pada teori ini, stimulus atau rangsangan berpengaruh terhadap berbagai perilaku atau tindakan manusia serta perasaannya. Dengan itu, suatu stimulus harus diamati agar mudah mengetahui respon seseorang. Contohnya, seringnya memposting status di Instagram dan banyak memberikan respon like dan love bisa menimbulkan risiko menjadi orang yang selalu ingin mendapatkan perhatian atau pengakuan orang lain. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini menekankan pada terstrukturnya pengawasan dan tanggung jawab bersama antar seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar dapat berkembang dan maju di masyarakat. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengembangkan kemampuan agar lebih baik lagi sehingga ia mendapatkan pengalaman dari hal tersebut. Teori agensi. Teori berpendapat bahwa media menjadi pengaruh yang kuat bagi masyarakat pada saat menghadapi suatu peristiwa. Jika media menyajikan suatu hal yang penting, maka masyarakat juga menganggap itu penting. Contohnya, beberapa waktu lalu hingga sekarang di media marak terjadi penindasan Palestina oleh Israel, sehingga masyarakat menganggap berita tersebut sangat memprihatinkan dan setelah itu ramai masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia membantu rakyat Palestina. Kelima, teori informatif merupakan teori yang menitik beratkan komunikasi sebagai transmisi atau penyaluran pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam komunikasi. Komunikasi akan berjalan dengan efektif jika sinyal baik. Sebaliknya, komunikasi akan terganggu saat sinyal buruk. Contohnya, ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring atau online, dosen menyampaikan materi dan siswa menerima materi dengan baik karena sinyal pada perangkat mereka baik. Karena teori konstruktivisme sebagai teori pembelajaran mengembangkan kemampuan berpikir sehingga muncul keinginan untuk menciptakan membangun suatu pendapat atau makna berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya, seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengemukakan pendapat melalui diskusi kelompok dengan tujuan membuat siswa lebih aktif dalam berpikir dan berpendapat. Kedelapan, teori uses and gratification. Teori yang menganggap bahwa manusia sebagai pengguna media yang menjadi pihak utama dalam memilih media yang ingin digunakan ketika proses komunikasi. Maka, pengguna media bebas menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga disebut sebagai media. Contohnya, seseorang yang ingin mencari pengetahuan tentang dunia fotografi melalui seperti buku atau internet dengan menonton YouTube atau mengunjungi situs yang berkaitan dengan fotografi. Dari hal tersebut, buku atau internet menjadi media dalam komunikasi. Kesembilan, teori sibernetik. Teori sibernetik menjadi sistem pengontrol yang berdasar pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori terkadang diperuntukkan untuk siswa agar mencapai hasil yang baik. Contohnya, metode pembelajaran dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan handphone atau PC sebagai perangkat dan Google Meet atau Zoom sebagai aplikasi pembelajaran, sehingga pengajar dan siswa bisa saling bertatap walau hanya lewat layar monitor. 10. Teori nativisme. Teori nativisme berpendapat jika manusia menjadi satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui bahasa menjadi hal yang diperhatikan dalam belajar untuk dapat berkomunikasi dengan hal. Teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural masyarakat
dan mudah dipengaruhi oleh media massa. Teori ini lekat pada komunitas masyarakat modern, karena media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses dan permasalahan masyarakat. Contoh, ketika mencari jawaban atau solusi dalam menyelesaikan tugas, biasanya bergantung pada bukti. Namun, seiring perkembangan zaman, kecenderungan itu beralih ke internet. Teori kognitif memfokuskan pada proses dibandingkan dengan hasilnya. Dalam belajar, selain melibatkan hubungan stimulus dan respon, proses berpikir juga termasuk di dalamnya, sehingga dapat merubah persepsi dan pemahaman kita berdasarkan kemampuan menghentikan suatu peristiwa. Contoh, dosen memaparkan suatu peristiwa atau konflik, dan kemudian memerintahkan mahasiswa untuk berpikir bagaimana menyelesaikan konflik. Teori spiral. Teori yang menjelaskan bahwa komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan posisi setiap individu menjadi kunci terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Contoh, di tahun 1998 terjadi peristiwa jatuhnya rezim Orde Baru, yang dimana salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendapat masyarakat yang beranggapan sistem pemerintahan di zaman Orde Baru sudah kurang sukses. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pada teori ini, media massa memiliki pengaruh yang besar dan bersifat kumulatif serta berdampak pada tatanan sosial budaya dan lingkungan. Contoh, televisi menjadi media massa yang sudah ada sejak lama, dan banyak sekali yang diberikan kepada masyarakat, baik itu berita maupun hiburan yang berpengaruh bagi pikiran dan suasana masyarakat yang menonton. Teori analisis transaksional. Di teori ini, pendekatan psikoterapi menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi dan bertujuan untuk mengetahui keefektifan komunikasi ini. Teori norma budaya. Teori yang berubah karena pengaruh media massa kuat mengenai suatu hal, sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya dari masyarakat, dan pesan dari media massa mampu merubah norma yang sudah ada dalam masyarakat, yang bahkan dapat menciptakan norma baru. Contohnya, acara ludruk glamor yang memberi nuansa baru terhadap budaya ludruk dengan tidak menghilangkan esensi budaya sana. Akibat pengaruh media massa yang berubah, budaya lama menjadi budaya baru, namun tanpa menghilangkan budaya. Teori penerapan nilai. Teori yang bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan media massa dari kepentingan penggunaan, sikap atau tanggapan seseorang terhadap bagian pada media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka yang membuat keinginan tersebut. Contoh, konten video YouTube. Kita sukanya video tentang olahraga dan jarang membuka konten lain, sehingga beranda utama kebanyakan video tentang olahraga. Video konten tentang yang lain agak kurang. Teori difusi inovasi. Teori yang menjelaskan suatu inovasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota di sistem sosial. Difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan bersifat. Contoh, seiring berjalan waktu, inovasi teknologi semakin termasuk media massa seperti televisi, handphone, dan internet. Teori struktural fungsional merupakan fondasi paling dasar dari ilmu sosial. Pemikiran teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup dengan tujuan mencapai keteraturan sosial. Contoh, salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia adalah banyaknya pengangguran. Hal ini harus dilakukan pemerintah dengan mendorong pelatihan dan pembukaan lowongan kerja bagi masyarakat. Teori inokulasi. Teori ini merupakan sebuah strategi kita dalam mempertahankan sikap agar tidak terpengaruh dengan suatu persuasi. Dan teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Contoh,
Banyak remaja terpengaruh oleh tekanan dari teman sebayanya yang dapat menjadikan remaja tersebut menjadi suka merokok, minum minuman keras, dan perilaku menyimpang. Teori sikap atau standpoint. Standpoint menjadi tempat untuk memandang dunia sekitar. Standpoint memiliki makna lebih mirip dari perspektif. Yang menjadi fokus bahasan standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Sehingga teori ini menjadi turunan dari teori feminisme. Contohnya, cukup banyak kasus pelecehan hamil yang terjadi pada wanita. Berbagai anggapan berbeda-beda pun dilontarkan kepada sang korban. Ada yang mendukung tersebut agar segera memprosesnya, bahkan ada yang miris dengan kelakuan tersebut. Teori dependensi efek komunikasi. Teori ini beranggapan jika kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang awalnya belum ditemukan dalam pengalaman langsung dapat ditemukan, maka nilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Contoh, ketergantungan masyarakat terhadap media massa yang membuat komunikasi secara langsung kurang banyak dilakukan. Teori Gaspar. Teori ini berpendapat bahwa pesan yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator melalui saluran tertentu memberikan efek kepada komunikan sesuai keinginan komunikator. Dan yang terpenting, memenuhi 5 unsur. Who, support, in which channel, to whom, dan with what effect. Contohnya, melalui ceramah yang disebarkan ke YouTube untuk ditujukan ke masyarakat penuh pengaruh agar isi ceramah tersebut dapat diterapkan di keseharian masyarakat. Teori belajar sosial. Teori yang berpandangan jika perilaku individu tidak selamanya refleks dari stimulus, melainkan juga dari reaksi yang timbul berkat hasil interaksi antar lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip teori ini adalah yang dipelajari individu dalam belajar sosial dan moral melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku, serta reward dan punishment juga perlu dilakukan untuk membantu mereka berpikir. Contoh, pengajaran yang dilakukan orang tua kepada anaknya ketika belajar menulis. Teori Thorne. Menurut teori ini, proses komunikasi berdasarkan stimulus dan respon yang membuat perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan. Dapat berwujud konkret, nyata, yang dapat diamati, atau tidak konkret atau tidak nyata yang tidak dapat diamati. Contoh, di dalam kelas guru sedang memberikan penjelasan tentang sejarah Islam. Siswa yang memperhatikan tidak akan peduli dengan keadaan yang cukup ramai di luar kelas dan akan memberikan respon dari stimulus pada penjelasan guru di depan. Contoh, teori komunikasi 2 tahap. Pada teori komunikasi, aliran pesan bergerak dari media massa kepada penyampai pesan, dan kemudian dari penyampai pesan kepada khalayak luas. Model komunikasi telah berkembang menjadi model komunikasi banyak tahap dan teori difusi. Contohnya, ketika ada informasi atau tugas dari dosen pada anggota kelas, dosen bisa mengabarkan tugas tersebut kepada ketua kelas melalui media sosial. Dan kemudian ketua kelas pun mengumumkannya ke teman-teman lain di kelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.